Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan, yaitu Bapak Roni Handoyo, Ibu Siti Hamidah, dan Ibu Jamil, yang insya Allah tanggal 1 September besok akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan, Bu, ya. Ketiga tamu Allah, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, kembali membawa umroh mabrur, oleh-olehnya juga ada. Amin ya kencang dah ya. Bu, ini mau oleh-oleh apa mau doa? Ya udah, Bu Siti Hamidah nggak usah beli oleh-oleh ya. Emang mau diduain? Ya. Kalau suruh milih mau oleh-oleh apa mau doa? Bukan milih itu namanya. Ya. Insya Allah kalau orangnya pulang, oleh-olehnya pasti ada. Maka doain biar panjang umur. Ya. Kalau saya intip-intip mah di bawah kasur udah banyak. Alhamdulillah. Kira-kira kacang Arab apa bangsa itu, Bu? Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirin sekalian, wabil khusus juga yang sama-sama kita hormati dan kita doakan guru kita Al-Mukarramah Sajadah Liyah, Al-Mukarramah Sajahaja Umamah, dan juga Ketua KBIH UE Aceh, yaitu Al-Mukarramah Sajahaja Uswatun Hasanah, dan juga Ibu Fatimah Zahra. Udah disuruh nyanyi, Ibu? Nah, sambil makan siang. Beliau mabuk 10 lagu juga halus, ya, enteng. Kita doakan para guru-guru kita, para ustazat kita, biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah, dan biar bisa nyabah ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Ayo, Bu, saya maafin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ini udah jam 7:30. Ya, 7:30, Bu. Ini mau panjang, mau pendek? Sedang-sedang saja, mau versi perak, Bu, ya. Jadi kalau panjang jangan kepanjangan, Bu, ya. Perutnya udah kerakak kerukuk. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah, seneng nggak duduk di sini? Seneng nggak, Bu? Seneng.
Kenapa senang? Karena kita mengiringi tamu Allah, orang yang istimewa, orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau hari ini Bapak Roni, Ibu Siti Hamidah, Ibu Jamin kita doakan bulan depan, tahun depan, ibu-ibu yang di sini. Ini kalau berangkat semua, resep nggak Bu? Oh, berangkat semua senang. Satu bus berangkat semua. Tetangga kiri kanan satu RW senang Bu ya. Satu pesawat, satu gerbong, tetangga semua. Bukan megang tasbih pada berbiakan nyari kutu. Tetangga mulu Bu ya. Jadi hari ini senang kita karena kita mengiringi orang yang istimewa. Allah pilih jadi tamunya. Karena itu kepada Bapak Roni ya, Ibu Siti Hamidah, Ibu Jamin, kita semua Bu yang di sini ya, titip doa sama beliau. Biar kita kapan-kapan bisa nyusul Bu ya. Amin. Yang penting Bu, di rumah ada surat tanah kan? Surat tanahnya liatin aja, liatin aja, liatin ya. Mudah-mudahan saya bisa diundang ya Allah, bisa diundang ya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, yang kedua, hari ini juga kita menyaksikan Bu, betapa Bapak Roni dan Ibu Siti Hamidah ini berangkat umroh nenteng kunci surga. Mana kuncinya? Tuh Bu Jamin. Bu Jamin ini kunci surga Bapak Roni, Ibu Siti Hamidah. Maka dari rumah udah ditenteng-tenteng tuh kuncinya. Jangan sampai di Mekah diapain? Disia-siakan tuh kuncinya. Ya kalau perlu Mak, duduk, nggak usah nyari makan, saya yang bawain. Dari restoran saya yang bawain, duduk manis tinggal minum. Mau makan apa? Mau makan sayur lodeh, apa jengkol? Jengkol ada Bu di Mekah Bu? Ada, mahal banget Bu. Jadi ini kunci surga Ibu sekalian. Saya Bu pengen banget bisa ngajak orang tua berangkat umroh Bu. Tapi apa daya, orang tua saya udah ada di alam kubur. Ya, udah nggak bisa lagi. Tapi tiap kali umroh selalu saya badali. Biar apa? Biar beliau di alam kubur senang, dapat kiriman pahala besar dari anaknya. Tapi yang namanya udah dalam kubur Bu ya, ya kagak bisa ngerasain nenteng, kagak bisa ngerasain mapa, kagak bisa ngasih makan Bu ya. Besok Ibu Siti Hamidah, Pak Roni, ini layanin kunci surga, jangan sampai disia-siakan. Karena kalau Ibu Jamin Bu hatinya seneng, hatinya bahagia, pasti dari mulut Ibu Jamin keluar doa-doa yang baik-baik. Tapi kalau Ibu Jamin kecewa ya sama anak sama mantu, yang keluar apa Bu? Sumpah serapah. Gua kapok gua pergi umroh jauh-jauh dari kampung ya, sama anak sama mantu, ternyata gua ditinggal-tinggal mulu ya. Begitu. Besok pokoknya layanin. Nih, Bapak Ibu sekalian saya tanya. Ini Ibu Siti Hamidah berangkat ke Masjidil Haram sama lakinya. Emaknya ditinggal di kamar. Lebih mulia ngurus emak apa lebih mulia berangkat ke masjid? Lebih mulia ngurus emak. Ya. Kalau kata emak, gua jangan ditinggal di hotel sendirian, iseng takut. Nggak jadi tuh berangkat sholat, nggak apa-apa. Jangankan sholat Bapak Ibu, berjihad aja Bu, berjihad. Dulu ada sahabat Nabi, ya Rasulullah saya pengen ikut jihad sama kamu di medan perang. Dia udah ngikut sama Nabi, udah datang sama Nabi. Kata Nabi apa Bu? Kamu punya ibu nggak? Punya. Terus ibu kamu ikhlas nggak? Enggak ya Rasul, dia nangis saya berangkat jihad. Kata Nabi apa? Pulang. Sono layani ibu kamu.
Karena melayani ibu orang tua itu lebih besar pahalanya daripada apa tuh? Jihad. Ya. Makanya besok Pak Roni, Bu Siti Hamidah tanya dulu tuh Mak. Mak, saya mau ke masjid berdua. Mak mau ngikut apa enggak? Enggak. Mak, saya tinggal enggak apa-apa. Enggak. Udah, jalan. Tapi kalau kata emaknya jangan, gue sendirian di sini takut. Ya. Maka jangan diapain, jangan ditinggal. Kenapa ibu sekalian? Ridallah fi ridal. Nah, itu yang mahal. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ini kadang-kadang kagak bu. Berangkat sama anak, sama mantu, emaknya dicancang di kamar. Nenek-nenek ribet banget, ngikut baik ya. Udah diem di majelis sini ya, gitu ya. Ntar saya bawain pulang, mau makan apa? Ya, jangan. Tetapi kalau Pak Roni, Ibu Siti Hamidah nenteng kiri kanan, di sebelah kanan anaknya yang lanang, di sebelah kiri anaknya yang perempuan, ayo terus dipapah. Itu sama pahalanya memapah 100.000 nenek-nenek. Jadi kalau cuma satu bujamen doang mak ringan. Kalau nenteng 100.000 nenek-nenek berat nggak? Jangankan nenek-nenek, segini aja kita tenteng ribet. Ya Mbak, 100.000 bu, Masya Allah, orang seberapa banyak, pahalanya tuh gede. Tapi jangan lupa Bu Jamen ya, Bu Jamen kan udah sepuh bu ya. Jadi kadang-kadang orang tua kudu tahu diri juga. Lu mah masih muda, sono udah jalan, sono jalan, berdua, nah begitu. Ya, kadang nenek-neneknya kurang tapi paham. Pak Roni udah kradek ya, nenek-nenek kapan tidurnya sih, lama banget tidurnya ya. Ya, udah kagak nggak ngah pisan. Besoknya jadi emak, udah sana lu mah muda, sana udah. Kalau gua pergi dah keluar kemana kek, terus itu berdua ya, namanya di Mekah bu ya. Biar dia laki bini pada ya begitu ya. Soalnya bu, umroh di WAC itu ya, itu kita fasilitasi bu. Nanti kan kita nginep di Jeddah tuh semalaman ya. Baru datang nginep di Jeddah 1 malam. Yang suami istri sekamar, Ini saya bingung nih, nenek-nenek ini saya mau sekamarin sama Bu Siti Hamidah, apa mau nenek-nenek lain ya? Jamin ya, besok kalau sekamar di Jeddah sama nenek-nenek lain, jangan gerendeng, jangan ngerasa dipisahin sama anak, jangan. Biarin malaman itu anak biar pada bubur-bubur, sedewekan biarin. Ya, nanti majamen saya titip berdarang sama nenek-nenek yang lain perempuan yang single juga. Biar Pak Roni ngapain ke situ, main kebo-keboan kayak di situ ya, biarin. Lah hotelnya enak bu, ada air panas, ada air dingin, buat mandi enak, makan enak, tidur berdua, biarin dia ngerasain. Ntar kalau di Mekah, nenek baru sama Ibu Hamidah digabung. Ya, yang kayak gitu tuh, jadi orang tua kudu apa? Paham. Ya, kudu paham nama anak, nama orang tua. Tenang mantra sama saya aja mah. Tuh kalau enggak mah berjaka saya tuh. Tuh, ya. Kayak Haji Sadam sini, antri emak sama anaknya sono makan bakso kayak ya. Yang penting dibayarin bu ya. Nah, para bapak dan ibu sekalian, karena itu pesan saya terus muliakan ini orang tua. Ya. Kagak bisa ketemu lagi bu. Ya, Bu Jamen ini usianya udah tua. Berapa, Mak? 70. 71. Emaknya masih ada, Bu. Emaknya berapa, Mak? Emaknya emak. Iya, Mas, iya. Ibunya Mak Jamen siapa? Udah berapa umurnya? 90. Bilang berapa, Mak? 92. Masih ada. Jadi emaknya Mak Jamen tuh masih ada. Di Jawa. Sama, ini kerja dari Jawa juga. Nah, ngikut ya. Tuh, alhamdulillah bu. Kalau ditanya, Mak, resepnya apa umur panjang? Katanya suruh banyak makan daun sirih itu mau dimakan. Ya, daun sirih di belakang banyak tuh. Ya, coba orang dulu lihat dah. Ya, panjang-panjang, giginya bagus-bagus, ya. Karena nggak boleh ada kebun hijau, udah mau apa? Mau makan aja dia. Lah sayurnya kembang pisang, jantung pisang, boleh nyengget, kelor, kemudian habis makan majengkol sama teh ada apa? Sirih, bu ya. Habis itu dia sambil tiduran anggong makan apa bu?
cingkong. Ya, makanya panjang-panjang. Insya Allah nih, yang sekarang juga insya Allah panjang. Kalau kagak panjang umurnya, panjang rezekinya, Bu ya. Jadi mau pilih rezekinya panjang apa umur yang panjang, Bu? Dari tadi perasaan dua-duanya mulu. Nah, para bapak dan ibu sekalian, karena itu besok Ibu Siti Hamidah, Pak Roni ya. Karena kita umrohnya tadi 4 kali, Bu ya. Kalau bisa si emak nih, ya tenaganya ada, kuat, bismillah. Nanti bisa badalin buat orang tua, buat saudara yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ya, karena minta doa dari ibu ini, minta doa dari ibu, masya Allah Bu, ini luar biasa. Ya, karena doa seorang ibu, doanya tidak ditolak Allah, mustajab. Ya. Maka karena itu besok Pak Roni ya, jangan bosan-bosan, mak doain, mak doain. Karena ketika seorang ibu mulutnya keluar doa, itu udah mustajab. Apalagi ibunya berdoa di tempat yang mustajab. Ya, udah mulutnya mustajab, berdoanya di tempat apa? Mustajab, masya Allah. Maka jangan bosan-bosan. Ya, Pak Roni, Bu Siti Hamidah, minta doa dari emak. Maka kata Nabi apa? Orang tua itu seperti pintu surga yang tengah, Bu. Jadi kalau kita pengen masuk surga di pintu yang tengah, nah, maka muliakan orang tua. Apa keuntungannya, Bu? Orang yang bisa memuliakan orang tua. Maka kata Allah, wabil walidaini ihsana. Apa ihsan, Bu? 1. Ihsan itu, Bu, baik. Jadi orang yang ngasuh orang tua, yang rawat orang tua, pekerjaan baik. Jadi ibu melakukan kebaikan, itu ihsan. Ihsan yang kedua, Bu, apa ihsan yang kedua? Itu akan cepat dikabulnya doa. Jadi orang yang berbakti sama orang tua, doanya mustajab. Maka yang punya orang tua jangan sia-siakan. Jadi kalau pengen doa kita ihsana, Bu ya, cepat mustajab, kuncinya di mana tuh? Orang tua. Yang ketiga, Bu, ihsana itu apa? Pahalanya besar. Jadi ihsan itu pahala besar. Jadi nyuapin orang tua, pakaian kaos kaki orang tua, nyiapin bajunya, nuntun dia, itu pahalanya apa? Besar. Besar, Bu. Maka disebut kata Allah ihsana, itu pahala besar. Ya, jadi Pak Roni, Ibu Siti Hamidah ini berpeluang untuk meraih pahala besar. Dan yang keempat, Bu, ihsana itu apa? Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Jadi 4 tuh, Bu, makna ihsana. Jadi orang kalau pengen bahagia di dunia, sukses dunia, bahagia di akhirat, sukses di akhirat, tuh muliakan orang tua. 4 tuh, Bu, orang yang bisa memuliakan orang tuanya. Jadi kunci kebahagiaan dunia, kunci kebahagiaan akhirat di mana? Wabil walidaini ihsana. Makanya doa yang paling sering kita baca apa, Bu? Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah itu dari kata ihsan. Wa fil akhirati hasanah. Orang yang dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, wabil walidaini ihsana. Orang yang bisa berbakti memuliakan kedua orang tuanya. Tapi coba-coba Ibu ya, sama orang tua kagak perlu, sama orang tua romanannya cuek baik ya, sama orang tua kagak pernah peduli. Bahkan ada, Bu, orang yang sama orang tuanya marah, itu nggak akan dapat 4 poin itu. Nggak dapat pekerjaan baik, nggak dapat tadi apa? Pahala yang besar, nggak dapat cepat dikabulnya doa. Jadi doa kita biar mustajab, Bu ya. Itu kuncinya kalau kita berbuat baik sama kedua orang tua kita. Jadi jangan nganggap begini, Bu sekalian. Ah, saya mah udah rajin ibadahnya, puasanya rajin, ngaji rajin, sholat nggak pernah ditinggal, Bu ya. Tapi kalau sama orang tuanya nggak bagus, itu nggak bernilai.
Justru yang membuat kita terbuka lebar pintu surga itu karena berkat orang tua. Makanya yang masih punya orang tua, kalau bahasa kasarnya mah, kalau perlu cebokin, cebokin bu. Ya, dulu kan kita pernah masih jadi bocah, dicebokin nggak mama kita? Pasti, ya kan bu ya? Pernah nggak emak kita kalau nyebokin ngitung-ngitung? Nih, kalau orang Jawa bilang sih ndok ya, ndok ya. Ndok, lu sekarang nih masih bayi, gua cebokin, sekali nyebok lu bayar 10.000. Umpamanya itu, emak kita begitu nggak tuh? Sampai kapan tuh orang dicebokin? Sampai segede gini masih dicebokin berapa ribu kali itu emak kita nyebokin, dikali 10.000. Gak kuat bayar kita. Ya, kalau sekarang Pak Roni, Ibu Siti Hamidah nyebokin Ibu Jamen tidak terbayar. Makanya dulu kan pernah ada bu, namanya Uwais Al-Qarni. Dari mana bu? Yaman. Beliau tidak sahabat Nabi, tapi hidup di zaman Nabi. Kenapa tidak sebut sahabat Nabi? Karena tidak pernah bertemu Nabi. Uwais Al-Qarni ini bu, seorang pengembala kambing. Di mata orang Yaman hina, tukang ngangon kambing, belagu gitu bu ya. Jadi kita kadang-kadang bu menganggap pekerjaan itu pekerjaan apa? Hina, tukang ngangon kambing. Tapi Uwais Qarni bu sangat berbakti sama ibunya. Uwais Qarni itu bu kambing digendong sama dia, dibawa, dipanggul, dia naik gunung, dia turun lagi gunung bawa kambing, dia naik lagi gunung, dia gendong lagi tuh kambing. Ditanya sama orang ngapain lu Uwais gendong-gendong kambing? Saya biar kuat, besok kalau saya haji saya mau gendong emak saya. Gitu bu ya. Jadi nggak pernah datang bu ke Mekah, Uwais itu nggak pernah ketemu Nabi. Sehingga begitu perlunya dia sama apa tuh? Sama emaknya. Sampai emaknya mati, dia nggak pergi haji, nggak datang ke Mekah. Tapi Rasulullah udah denger bu, kalau di Yaman ada namanya Uwais, orang baik, sangat berbakti sama ibunya. Sampai Rasulullah pesen sama Umar sama Abu Bakar, nanti kalau ada orang dari Yaman bernama Uwais datang ke Mekah, temuin, minta doanya. Padahal dia tukang pengembala apa? Kambing. Sekelas Umar sama Abu Bakar bu, minta didoain sama pengembala kambing karena doanya mustajab. Jadi orang-orang yang berbakti sama ibunya itu doanya mustajab. Jadi kalau kita sekarang bu ya, sekarang kita kan pasti punya doa bu ya. Doa ini punya nggak bu? Ya Allah, kenapa sih doa saya ini lambat banget dikabul oleh Allah? Mungkin kurangnya kita kurang mencurahkan bakti kita sama ibu kita. Ya, jangankan bu buat kita, buat orang lain aja bu, ketika orang itu minta doa sama orang itu mustajab. Karena orang itu telah berbakti sama ibunya. Nah, momen besok berangkat ini itu kunci surga. Yang mengantarkan Pak Roni, Ibu Siti Hamidah apa? Terbuka lebar pintu surganya. Karena itu Mak Jamen ya, Mak Jamen besok apapun yang terjadi di depan mata, namanya anak ya, kadang punya kekurangan, yang jelek-jelek ada di anak, di mantu, jangan dimasukin hati. Namanya orang punya kekurangan bu ya, punya keterbatasan. Hati Ibu Jamen nanti kurang pas sama anak mantu, buang jauh-jauh. Keluar dari mulut Mak Jamen doa yang terbaik, doa yang terbaik. Kalau nanti nemuin orang, ada nggak bu kekurangannya? Orang ada nggak sifat jeleknya? Pernah nggak ibu berdoa, ya Allah buang sifat-sifat jelek saya? Pernah begitu? Ya. Jadi kadang-kadang kita mau berdoa, ya Allah berikan saya sehat, berikan saya rezeki yang banyak, berikan saya ini. Tapi kadang kita lupa bu, kalau kita punya sifat jelek yang orang lain nggak suka. Punya kan bu?
maka selipkan doa itu. Kalau kata Nabi mah, Allahumma jannibni min munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat dan akhlak yang buruk. Gitu Bu. Biar apa? Biar orang ketemu kita itu bawaannya senang. Ya Allah, enak banget ya kalau ketemu sejadah lia, ramah, senyum, akhlaknya bagus gitu. Jadi siapa aja orang ketemu kita tuh enak. Karena itu satu doa itu Bu. Ya Allah apa? Doain. Kalau Arabnya Allahumma jannibni min munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat akhlak yang buruk yang ada pada diri saya. Itu lebih utama Bu, lebih diagendakan gitu maksudnya. Ya jangan kita kadang-kadang mintanya sehat, minta berkah, minta ini, minta itu Bu ya. Tapi terkadang kita lupa kalau kita punya sifat buruk pada diri kita. Nah itu yang kita minta sama Allah, biar dijauhkan dari sifat buruk kita. Besok Bu Jamen kalau nemuin Ibu Hamidah, Pak Roni ada yang kurang jelek-jeleknya kelihatan, nah itu doain. Ya Allah, jauhkan ya Allah kedua anak saya dari sifat-sifat buruknya. Jauhkan ya Allah, jauhkan. Jadi nanti kita bawaannya apa tuh? Senang ketemu dengan anak, senang ketemu dengan emak, senang ketemu dengan teman-teman, senang. Jangan sampai ketemu teman, ya ilah dia datang, gua kedebat, dia datang lagi tuh ya, begitu Bu ya. Emang gua kagak pengen ketemu pisan, dia datang. Salaman begitu Bu, tangannya doang yang dikasih, mukanya mah kagak. Nah, jangan sampai Bu ya. Jangan Bu. Kenapa Bu? Karena hidup itu sesaat. Hari ini kita duduk bareng. Ada nggak yang menjamin besok kita hidup? Nggak ada. Jangan-jangan pas pulang dari sini malaikat Israel udah nongkrong di rumah kita. Lu pulang gua lagi tungguin. Nah, gitu Bu ya. Ya, jangan-jangan begitu. Dah begitu Bu ya. Udah 11:30 ya. Ini baru 11:30. Kalau tadi setengah lapar ya. Mudah-mudahan setelah ini kita apa? Kita makan kalau ada yang dimakan ya. Kan itu mari kita baca Fatihah khusus buat Bapak Roni, Bu Siti Hamidah dan Ibu Jamen. Ya, kita doakan. Kita doakan ketiga tamu Allah ini, Allah kasih sehat, panjang umur, berkah, pulang bawa umroh mabrurah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi Bu, buat diri Ibu masing-masing. Niatin Fatihah ini ya Allah. Dengan Fatihah ini undang saya untuk jadi tamu. Niatin Bu ya, biar saya datang lagi ke sini bulan depan. Kalau enggak tahun depan. Ya, mau haji kayak Allah, mau umrah kayak Allah, bukain jalan buat saya. Ayo, doain Bu ya masing-masing ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu sekalian. Terima kasih Ustaz Dahlia, Ustaz Umamah. Besok kalau ada yang daftar mau haji mau umrah, nah, tenteng aja beliau. Kalau Ibu pengen melihat kegiatan kita selama berada di Tanah Suci, tinggal buka TikTok, klik KBIHUWAJ. Itu perjalanan semuanya ada di TikTok. KBIHUWAJ. TikTok ada, semuanya ada. Ya. Doa. Mau di sana? Sini aja dulu Bu. Ayo Bu, angkat kedua tangannya kita berdoa. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.